Kalau dengar kata Jakarta, apa yang muncul pertama kali di kepala kalian? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jara Herunisa. Ya, Sri Tongajan Matthew. Saya Nurhaja Anissa. Kami dari kelas 7 SMA Dika 13. Halo semuanya, kita lagi ada di mana nih? Sekarang kita ada di Perpustakaan Nasional. Tepatnya di mana sih? Di Jakarta Pusat. Jadi kita di sini mau ngasih tahu apa aja sih yang ada di Perpustakaan Nasional. Ayo ikutin kita. Ayo ikutin terus. Di sini juga ada miniatur dari bangunan Perpustakaan Nasional ini juga loh. Sebelum kita masuk ke perpustakaannya, kita bakal lihat-lihat beberapa peninggalan-peninggalan zaman dulu yang ada di museum ini. Pertama, ayo kita masuk ke ruangan peristiwa membaca. Di ruangan peristiwa membaca ini ada beberapa buku-buku peninggalan zaman dahulu dan ada sebuah sepeda peninggalan zaman dahulu. Gak cuma itu aja, di sini juga ada mesin ketik zaman dahulu yang digunakan oleh para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia yang digunakan untuk mengetik. Di sini juga ada beberapa gambar peta Indonesia dan ada beberapa gambar burung Garuda. Selanjutnya ada ruang media. Apa aja sih kira-kira yang ada di ruang media? Ayo kita kepoin. Kira-kira ada alat dan kertas apa aja sih yang di ruang media ini? Ayo kita lihat. Yang pertama ada kertas Cina. Yang kedua ada kertas Eropa. Yang ketiga ada duluang atau daluang. Yang keempat ada gebang. Yang kelima ada daun lontar. Yang keenam ada kulit alim. Yang ketujuh ada bambu. Yang ke-8 juga masih bambu nih, tapi beda bentuknya. Di sini juga ada beberapa anyaman-anyaman dan topeng-topeng zaman dahulu. Gak cuma itu aja loh, di museum ini juga masih ada beberapa foto-foto. Di antaranya adalah foto saat presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno melafazkan teks proklamasi dan mengadakan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Selanjutnya, di Museum Perpustakaan Nasional ini juga ada ruang sejarah aksara loh. Jadi kita bisa tahu aksara-aksara apa aja sih yang ada di Indonesia. Ayo kita lihat. Di ruang sejarah aksara Nusantara ini, kita dapat menemukan berbagai aksara-aksara yang ada di Indonesia, seperti aksara bahasa Batak, aksara bahasa Bugis, aksara bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita udah lihat-lihat apa aja sih yang ada di Museum Perpustakaan Republik Indonesia, sekarang ayo kita masuk ke Perpustakaan Nasionalnya. Kira-kira dalamnya ada apa aja ya? Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintahan dan kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, rujukan, deposit, penelitian, pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan serta berkedudukan di ibu kota negara. Saat kita masuk ke Perpustakaan Nasional ini, di lantai bawah itu terdapat beberapa foto-foto para pejuang kemerdekaan Indonesia loh. Dan di lantai 1 itu nggak cuma itu aja. Di lantai 1 itu
ada tempat penitipan barang dan loker. Jadi buat kalian-kalian yang mau datang ke Perpustakaan Nasional tapi bingung naruh barang-barangnya gimana, kalian langsung ke lantai 1 aja dan minta kunci untuk loker naruh barang-barang kalian. Selanjutnya, ayo kita naik ke atas ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada ruang pencetakan kartu. Kira-kira kartu apa ya yang dicetak? Jadi, kartu-kartu yang dicetak adalah kartu member yang bertujuan untuk kalau kita mau minjam buku di Perpustakaan Nasional, itu harus menggunakan kartu. Dan kartu ini juga bisa digunakan untuk para pelajar atau mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas di ruangan masing-masing. Selanjutnya, kita akan naik ke lantai berikutnya, yaitu lantai 3. Di lantai ini terdapat layanan koleksi PBB, layanan penelusuran informasi dan fasilitas peneliti, layanan kunjungan dan tur perpustakaan, dan antaranya adalah copy center. Nah, di lantai 4 ini terdapat kantin dan koperasi yang cukup luas. Harga-harga di kantin ini juga masih affordable kok buat kita para pelajar dan para mahasiswa yang kalau ke perpustakaan ini mau cari buku atau mengerjain skripsian. Kira-kira kalian tertarik nggak ya untuk datang ke sini? Nah, selain kantin, di sini juga ada ruang pameran yang berisi tentang ayat-ayat Alkitab. Sedikit informasi, pada tanggal 14 September 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan gedung fasilitas layanan Perpus Nasional baru yang merupakan perpustakaan nasional tertinggi di dunia dengan ketinggian 126,3 meter dengan 24 lantai ditambah 3 lantai parkir bawah tanah atau basement. Nah, selanjutnya kita mengunjungi lantai 7 yang terdapat layanan anak, lansia, dan difabel. Tempat yang kita kunjungi saat ini adalah tempat khusus baca buku anak dan di sini juga free wifi tentunya. Selain itu, di sini juga banyak sekali penghargaan yang sudah dicapai oleh Perpustakaan Nasional. Dan yang terakhir, kita mengunjungi lantai 22 yang dimana berisi layanan koleksi monograf terbuka kelas 500 sampai 999. Nah, di sini juga kartu anggota kalian akan dipakai jika ingin membaca atau meminjam buku tersebut. Bagi kalian yang ingin mengunjungi gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional ini, lokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11 Jakarta dan sebagian besar perkantorannya di Jalan Salemba Raya nomor 28A. Perpustakaan Nasional ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dan Perpustakaan Nasional ini didirikan pada tanggal 27 November 1860 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Charles Ferdinand Pahout.